dari mana ini Pak? Saya dari Depok. Depok. Nah. Ini berarti kawasannya yang ini atau ada lagi yang sebelah sana? Masih semua Kalau daerah Tambi. Satu Wonosobo, Tambi semua. Terus diprosesnya di sini. Ya, kalau di sini khusus teh hitam. Teh hitam. Ini teh hitam. Teh hitam, teh hijau, bahan bakunya sama. Oh ya prosesnya ya. Ya, beda prosesnya. Itu Sindoro ya Mas? Sindoro. Nah, ini bentar lagi dipetik. Tapi ini kan belum merata. Sepenuhnya udah. Biasanya ada program petik sendiri buat pengunjung kan Mas? Atau enggak? Cuman lihat-lihat aja? Ya, nanti paling cara metiknya gimana? Sama ini yang diambil seperti ini. Metodenya ada 3 cara. Tangan, gunting petik, dan mesin. Kalau yang sering digunakan sekarang ini gunting. Kalau penggunaan tangan rumusnya seperti ini. Ini pucuk peko, ini P1, P2, P3. Nah, minimal dalam satu hamparan ini sudah seperti ini. Metiknya ini ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Ini kalau menggunakan tangan. Ya kalau ini nggak ada pekonya, nggak dipetik, nanti daunnya semakin menua. Nah kalau untuk pucuk peko ini kan untuk bahan teh putih. Teh putih itu yang teh putih, bukan teh hitam. Bukan. Beda lagi. Beda. Kalau teh putih bahannya khusus ini. Nah kalau teh hitam, teh hijau semua. Apa bedanya sama teh putih sama teh hitam Mas? Nah dari harganya sudah berbeda. Lebih mahal yang teh putih. Oh. Sekilonya 1,6. Rasanya beda Mas? Beda. Bukan hitam tapi keduanya nanti agak bening. Bening. Oh. Ini nanti distribusinya buat industri atau buat ini retail langsung ke teh yang udah jadi gitu? Nah kita mensuplai brand-brand besar di Indonesia. Brand-brand. Oh. Jadi hampir 80% ekspor. Ekspor keluar? Luar negeri. Lipton, Amerika Serikat, India, Jepang, Arab, Rusia, dan masih banyak. Bisa melalui perantara Unilever atau secara langsung. Jadi proses ke Unilevernya yang udah jadi gitu. Jadi mereka yang ngemas gitu. Ya, ngemas dan memberi nama. Memberi brand gitu, ya, branding. Entah itu dicampur melati atau apapun, rahasia mereka. Oh. Sini tehnya murni. Yang murni. Murni. Makanya rasanya sepet. Nah, yang 15% kita kirim ke perusahaan besar di Indonesia. Ada Sariwangi, Sosro, yang buat konsumsi lokal yang itu. Nah yang sisanya 5% kemasan lokal, yang brand Tambi, cuma dipasarkan di Wonosobo. Oh iya. Mau lanjut tuh? Oke. Ya. Ini jalur pemetik. Ini jalur. Ini ya. Jalan. Ini kalau udah seperti ini dirapi karang. Ya ada jalan. Nah ini kan masih tak longgar. Masih ya. Itu umur pohon tehnya udah berapa tahun nih Mas? Ya, ada yang udah berabad-abad ada. Oh iya ada. Udah dari dulu banget ya waktu ini ya Belanda. Betul, ini kan perusahaan milik Belanda dulu. Oh ya, diterusin sama
Indonesia. Tapi ukurannya segini-gini aja, Mas. Nanti ada proses peremajaan. Oh, Kalau dibiarkan, nah tinggi seperti ini. yang mana? Yang di tengah ini. Nah, Iya. Oh, yang ini. itu tanaman teh yang dibiarkan. Tidak seperti potong. Oh, Udah tumbuh, ini belum. ini biasanya pakai di atas ini pakai apa itu, Mas? Kalau ada yang kayak gitu. Kalau pestisida sesuai kebutuhan. Tidak Hmm. pasti. Nanti manual aja. Dipetik yang rusak gitu. Ya. Hamanya itu serangga. Serangga, ada ulat penggulung. Ulat tuh. Kalau serangga impuaska yang ini. Nah ini. Yang bikin daunnya Kering. Ini kan baru beberapa hari yang lalu dipetik. Oh, Kelihatan berbeda sama yang belum. ini yang belum. Ya, hijaunya aja udah kelihatan. Biasanya petiknya masih manual atau pakai mesin? Gunting kalau sekarang. Gunting. Ya. Ada yang pakai mesin, Mas? Kalau Ada. kematikan. Ada. Kalau PT Tambi ini kan bukan perkebunan PTPN. Jadi itu lokal, bukan lokal, maksudnya perusahaan sendiri. BUMD. BUMD. Oh, jadi di bawah. 50% sama swasta 50%. Itu udah dari dulu guys. Udah dari dulu. Dari pengelolaannya terpisah gitu sama. Nah, di Bukan. sini teh hitam, nanti di unit lain ada teh hijau. Tapi kebanyakan produksi ini teh hitam. PT Tambi ada 3 unit perkebunan, UP Tambi, Tanjung Sari, Bedakah, Kecamatan Sapuran sama Kertek. Itu Wonosobo juga. Wonosobo. Yang lain itu yang teh hijau, yang ini teh hitam, terus yang di tempat lain teh hijau. Teh hijau, Teh sini hijau. teh hitam. Tapi daun dari sana juga sering bawa ke sini. Buat jadiin teh hitam. Ya. Ini perusahaan milik Belanda tahun 1865. 1865. Nanti metiknya setiap hari, kecuali hari Minggu biasanya libur. Libur.
Kalau teh hijau itu pengolahan udah dalam bentuk bubuk gitu atau Seperti ini, tetap pelayuan kayak gini? dilayukan dulu sama perbedaannya nanti tanpa fermentasi kalau teh hijau, Oh, tanpa oksidasi. Nah ini kan nanti dari pucuk sampai batang nanti ada 12 jenis teh hitam. Biar tehnya berseragam, selera konsumen tuh yang mana gitu. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 ada 6, grade 2 ada 3, grade 3 ada 3. Yang grade 1 murni pucuk, yang grade 2 ada campuran ini batang-batangnya. Yang grade 3 ada yang batang seperti batang. ini. Beda di harga juga ya? Harganya juga beda. Itu berarti dipisahin waktu pemrosesan gitu? Ya, yang memisahkan nanti setelah jadi serbuk. Oh, jadi bukan daun seperti ini, bukan. prosesnya batch-nya sama, terus habis itu setelah beres dipisahin, terus Ya, baru dikemas. Ada di ruang penjenisan nanti. Penjenis. Grading. Nah kalau dulu namanya kan Bagelenti and Kina. Ini banyak pohon kina. Kalau dulu sering untuk obat malaria. Malaria. Perusahaan Belanda dulu Bagelenti and Kina. Kalau di Indonesia dikelola oleh NV John Pitt. Itu berkantornya di Jakarta. Kinanya atau Semua perkebunan. Kinanya masih di sekarang tidak. Udah enggak? Sekarang sudah tidak. Nah, ketika revolusi kemerdekaannya meletus, perusahaan diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan para pekerjanya diangkat sebagai pegawai perusahaan perkebunan negara. Nah, setelah itu diadakan konferensi meja bundar tahun 1950. Nah, karena kondisi perusahaan yang tidak menentu, perusahaan dikembalikan ke pemilik semula, Bagelenti and Kina tadi. Nah, setelah itu di 1954 perusahaan dijual ke NVX PPN Sindoro Sumbing. Perusahaan yang didirikan oleh pegawai perusahaan perkebunan negara tadi. Nah, tahun 1957 pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan PPN Sindoro Sumbing tadi mendirikan sebuah perusahaan baru dengan nama NV Tambi. Dan sekarang diganti namanya dengan PT Perkebunan Tambi. Sampai berarti yang waktu itu sampai sekarang 57 sampai sekarang. Nah, tahun 2010 saham ex PPN Sindoro Sumbing dibeli oleh PT Indo Global Galang Pamitra. Sampai sekarang sahamnya udah pindah tangan. Kalau Pemkop Wonosobo tetap 50%, swastanya 50%. Oke, lanjut. Ya. Ini udah ketinggian 1400. Nanti yang paling tinggi di 2200. Ini yang tanaman yang diremajakan. Dipangkas gitu ya? Dipangkas. Nah, kalau ini pertumbuhannya kurang. Awalnya kan tidak ada siap daun. Yang lain sudah pada tumbuh, ini belum. Ini belum. Unit itu ada 830 hektar semua luas ininya kebunnya.
yang kayak gini berarti belum dipetik ya Mas? Nunggu sampai... Sudah. Ini Oh udah juga? sudah. Hmm. Nah, misal nanti ini metik di area sini hari ini, nanti 25 hari ke depan udah metik lagi Ke yang sini. Jadi nggak nunggu sampai lebat kayak gitu. pengendalian hamanya salah satunya yang ada di sana tanpa pestisida. Nah itu nanti hamanya mendekat. Botol itu Pak? Iya. Itu buat menarik hama? Iya. Oh. Di dalamnya ada kayak semacam apa yang bisa narik hama gitu? Bisa. Itu kan dia mendekat terus dia jalan. Ini pengolahannya? Ini beberapa aja yang produksi. Oh. Saya kan minggu pemetinya libur, Mm-hmm. jadi tidak ada daun gitu ya. Wow. Capek? Kita mau ditimbang? Ini buat penimbangan tehnya ya? Ya ini jembatan timbang. Oh. Nah yang metik gadisnya umur 40 tahunan. Kopi. Oh. Jadi setelah dipetik nanti per individu ditimbang dulu pendapatan dia berapa, terus dimuat ditimbang sini jembatan timbang. Nah mobil produs itu pedalnya dibawa ke sini. Ini prosesnya yang pertama pelayuan. Pelayuan ini nanti tehnya di sini diangin-anginkan selama 18 jam. Nanti setiap 6 jam dibalik. Nah, tujuannya untuk mengurangi kandungan air di daun teh hingga 50%. Nah ini kapasitasnya satu meja satu deret ini 1,5 ton. Bahan bakar yang dipakai apa? Angin. Pelayuannya menggunakan angin. Listrik berarti? Blower ya Pak. Dari bawah. Nanti jarak setelah dipetik masuk ke sini maksimal 5 jam. Harus sudah diproses. Ini seluruh ini bisa mengolah berapa ton berarti Mas dalam sehari? Rata-rata 20 sampai 25 ton 25 ton. per hari. Terus setelah ini kan proses pertama berarti ya. Selanjutnya itu gimana? Nah, selanjutnya ke mesin penggiling. Mesin penggiling. Setelah layu daunnya diangkat dan dibawa ke sini.
Ini lubang di bawahnya mesin penggiling. Maju aja nggak apa-apa. Langsung. Wah, Lalu ini ada 5 mesin penggiling. Nah, kita prosesnya urut dari yang pertama sampai terakhir. jadi begitu layu terus kemudian dijatuhin ke bawah situ ya tadi. Ya, diangkut dengan keranjang nanti. Oh, pakai keranjang. Pakai keranjang. Ini pun berarti pabrik. Nah, ini mesin penggilingnya. Oh. Lubangnya itu cuma untuk memasukkan daunnya. Langsung ke Mesin penggiling semuanya. Satu mesin penggiling ini 350 kg. sekali giling. Ya, kapasitas mesin penggiling itu ya. Satu penggilingan. Nah, ini nanti penggilingan ada 2 partikel, besar dan kecil. Nanti pucuk dan daun tua nanti sudah memisahkan di sini. Yang ini berarti mesin Ya, ini buat dari yang pemisahannya. pertama itu. Setelah itu teh hitam masuk ke oksidasi enzimatis ini. Kayak Fermentasi. fermentasinya. Setelah digiling nanti kan warnanya masih agak hijau dan masih basah, masuk ke oksidasi enzimatis ini. Tujuan oksidasi untuk memaksimalkan enzim polifenol. Ini fermentasinya alami tanpa campuran. Enzimnya itu berasal dari daunnya sendiri. Itu supaya aromanya lebih keluar. Warnanya juga nanti menghitam. Jadi hitam. Cuma didiamkan di suhu kelembapan 95. Berapa lama itu? 2 jam kalau teh hitam. 2 jam. Kalau teh olong 1 jam. Teh olong. Pelayuan, penggilingan, oksidasi, baru pengeringan. Jadi pengeringan ada 3 kompor atau open. 1, 2, 3. Dikeringkan selama 20 sampai 25 menit. Cepat. Nah, ini bahan bakarnya juga masih menggunakan kayu bakar. Oh, kayu bakar. Ya, untuk menghasilkan aroma yang khas. Kayak semacam aroma ini sate gitu. Cocok. Nah, ini ada prinsip RA, ada HACCP. Nanti uji mutunya ada juga. Misalkan nanti diproses pelayuan kurang maksimal, nanti setelah diuji kegagalan cacat sedikit pun kelihatan. Ada setiap hari yang selalu mencicipi teh ada. Spesial orangnya, ahlinya. Ya. Kalau di sini buka masih bisa satu lagi. Oh, buka silakan. Oke. Ya, setelah pengeringan baru penjenisan. Ruang penjenisan. Ini yang pemisahan berdasarkan Ya, dan kualitas Kualitas. partikelnya juga.
ikan. Yang terakhir ini negara tujuan ekspor. Nah ini dari pucuk segar sampai pengeringan. Setelah dilayukan, setelah digiling masih agak basah. Ini kemarin masih sudah kering. Nah kalau ini setelah dikeringkan, pegang nggak apa-apa. Kalau pegang. Nah ini biasanya berupa batang atau daun tua seperti ini jadinya. Ini yang sudah diseragamkan, sudah dijeniskan. Nah ini ada PS, BPS, BOP, BOPF, PF, DAS. Ini grade 1 ada 6. Nah ini semakin kesini semakin lembut. Dari kasar semakin kesini semakin lembut. Yang seperti ini buat teh celup Ya. misalnya. Nah, itu kan das di grade 1 masih hitam, di grade 3 warnanya udah coklat. Das 3. Nah ciri-cirinya kan kalau teh hitam serbuknya semakin hitam semakin bagus, semakin coklat semakin buruk serbuknya. Nanti warna airnya kuning keemasan. Yang hitam Bagus, yang bagus. bukan hitam pekat. Serbuknya mengendap di bawah, yang mengambang jelek. Rasanya sepet, semakin sepet juga semakin bagus. Ini yang kemasan lokal. Ini yang PS, ini BOP, ini yang BPS. Teh celupnya. Nah itu kan ada cara menyeduh teh. Baiknya diseduh 1 kali saja, sebaiknya. Yang kedua gunakan air panas teh hitam 90 derajat. Misalkan kita masak air mendidih, jangan langsung diseduh. Tunggu sebentar. Kalau teh hijau di bawahnya 80 derajat. 80. Teh putih 70 derajat. Setelah diseduh tunggu hingga 5 menit. Hangat, tunggu hangat. Sebaiknya minum teh itu hangat. Kalau dingin hanya sebagai pelepas dahaga. Manfaatnya nggak ada. Nah ini teh celup maksimal 3 menit. Nanti setelah 3 menit diangkat saja, dibuang. Soalnya kandungan kertas pemutihnya dapat meracuni air di dalam minuman. Nah, manfaat teh itu banyak, tinggal cara menyeduhnya. Misal kita habis makan makanan yang berlemak, bakso, mie ayam dan sebagainya, bagusnya minum teh tanpa gula. Kalau setelah makan makanan yang bergizi, jangan dulu minum teh. Penyerapannya. Nah ini yang harga standar lokal, yang ini yang PP.
udah ekspor ini yang ada kemasannya nanti bisa dibeli. Nah yang di luar Wonosobo kan tidak ada seperti ini, sudah beda mereknya. Ini belinya berarti di toko-toko di bawah ada. Oh iya. Yang resepsionis ya mas. Ya sebelahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau mungkin dari sini aja. Contohnya sini. Oh ini testingnya, quality control. Itu yang bagus kan yang warnanya light. Ini berapa transaksi validitas? Setiap produksi, setiap hari. Yang satu hari itu cuma dari jam 8 sampai jam 5. 3, normalnya jam 3. Jadi kalau kualitasnya buruk nggak cocok. Nanti diteliti lagi kesalahannya di mana. Setiap proses kan mempengaruhi. Ayo, silakan. Coba. Di sortingnya. Ya, akan jenisannya. Cukup. Terus sekarang ada lagi yang dimakan artisan ada premiumnya. Bedanya di mana itu mas? Kalau teh yang kayak gitu? Yang udah premium nanti udah ada campuran buah-buah, rempah-rempah, Oh, tapi spesial itu.